Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di bahasan pertemuan yang keempat, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ya. Nih, sebelum memulai saya akan terlebih dahulu mereview materi minggu kemarin, yaitu tentang sistem bus ya. Jadi bus pada komputer atau CPU itu seperti apa ya. Ada yang mengenal control unit, ada direct management access, ada memory address, ada memory buffer ya, seperti ya kemarin. Jadi dibahas tentang bagaimana sih komputer itu memproses, CPU itu memproses ke bagian yang lain supaya sebuah informasi itu bisa keluar sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Jadi kemarin di jalur bus itu Anda pasti akan menemukan namanya VCI. VCI itu kan Peripheral Connection Interface. Jadi dimana Peripheral Interconnection dimana itu yang menghubungkan antar peripheral di dalam sebuah komputer. Gitu. Kalau yang komputer PC itu kan di motherboard ada PCI-nya, bentuk-bentuknya, lubang-lubangnya seperti itu. Kalau yang di laptop biasanya PCI-nya memang nempel dengan keyboardnya, karena kan laptop posisinya itu lebih tipis, jadi perangkat-perangkat yang di dalam komponennya itu memang lebih minimalis ukurannya itu. Nah, itu di bahasan kemarin di sistem bus. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang internal memory. Ya, sebelum membahasnya saya akan mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton tayangan video ini ya di channel YouTube saya. Semoga video ini kedepannya bisa memberikan manfaat lah bagi rekan-rekan siapapun yang ingin menonton atau mempelajari tentang bidang ilmu komputer, sistem informasi, ataupun di bidang teknologi informasi, seperti itu. Nah, ini di bahasan sekarang ini di internal memory. Jadi kita akan belajar tentang memori utama pada sistem komputer ya. Anda pasti udah tahu kan memori itu bentuknya seperti apa. Nah, ini bahasan yang sekarang kita ini akan membahas tentang jenis-jenis memori ya, di internal terutama, dan konsep kerjanya seperti apa. Sehingga nanti kompetensinya Anda mampu mengetahui, memahami konsep kerja memori dan jenis-jenisnya ini. Itu internal memory nih. Memori pada sistem komputer itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Nih, memori digunakan untuk menyimpan data atau program yang akan diproses oleh prosesor. Jadi gunanya memori ini dia ya untuk menyimpan data yang sifatnya apakah itu sementara, volatile, temporary, atau yang selamanya itu. Kalau semuanya kan dibuat di hard disk, disimpannya biasanya, bukan dibuat tapi disimpan di hard disk. Makanya dari sifat itu memori berdasarkan prosesnya dibagi menjadi tiga, itu data yang sedang diproses, data yang akan diproses, atau data yang belum diproses. Nah, itu karakteristik penting dari sistem memori digunakan pada sistem komputer adalah pertama dari lokasinya. Di lokasi itu kan ada prosesor internalnya, main utama, dan eksternal yang secondary, terus kapasitas, ukuran word, terus ada jumlah word, satuan transfer, ada yang word, ada yang block, terus metode aksesnya ada yang sekuensial, direct, random, dan asosiatif. Jadi akses untuk memori ini ke CPU itu maupun sebaliknya itu ada yang sekuensial, ada yang direct, ada yang random, ada yang asosiatif. Terus kinerjanya itu ada yang access time, secara access time, ada yang cycle time, siklus hidup, siklus waktu, ada yang transfer rate, pengirimannya berdasarkan transfer rate itu. Terus tipe fisik itu ada yang semiconductor ya. Ininya ada yang sifatnya magnetik, optical. Nah, itu jadi dari sisi fisik tipenya itu ada beda-beda. Semiconductor yang memang nempel, yang magnetik yang menggunakan tipe magnet kayak hard disk itu. Kalau dulu ada floppy disk, kalau optik kan DPD room, CD room, seperti itu. Yang fisik itu ada yang volatil, ada yang non volatil. Terus ada yang erasable, ada yang non erasable, yang bisa dihapus, tidak bisa dihapus, yang bisa disimpan atau tidak bisa disimpan, seperti itu. Itu dari karakteristik fisiknya. Nah, tiga konsep unit transfer yang saling berhubungan bagi internal memory yaitu adalah word. Jadi ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi itu.
Itu ada, jadi ukurannya itu memang beragam kan, ada yang 256, 128, 64, naik tambah 12, 1024 dan seterusnya. Itu ukuran memori yang memang pangkatnya 2 pangkat seterusnya tuh. Terus addressable unit ini pada sejumlah sistem addressable unit adalah word. Namun terdapat sistem yang mengizinkan pengalamatan pada tingkat byte. Gitu. Nah, unit of transfer. Satuan ini merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori. Pada suatu saat, satuan transfer tidak perlu sama dengan word atau addressable unit. Bagi eksternal memori, seringkali data ditransfer dalam jumlah yang lebih besar dari word dan hal ini dikenal sebagai blok. Gitu. Karena kalau yang eksternal kan pasti untuk sifat yang ekstern menyimpan data yang di luar yang di intern, makanya pengiriman data itu biasanya lebih besar karena memerlukan transfer data yang lebih lebih besar pengiriman listriknya yang digunakan. Terus ini ada hierarki memori. Hierarki memori, nah ini dalam jadi di spektrum dari teknologi di dalam sistem memori itu dibagi ada 3, di mana yang semakin kecil waktu akses maka semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas maka semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas semakin lama waktu akses. Jadi di dalam memori seperti itu. Jadi ketika ya Anda kapasitas memori itu besar, makanya akses yang ketika mengakses itu karena besar size-nya kan memori itu tidak ada blok atau pengalamannya, makanya mungkin ini membaca tiap per alamat blok itu supaya nanti bisa diakses tampilan seperti apa, makanya akan lebih lama itu waktu prosesnya karena memori cara kerja seperti itu. Tapi semakin besar ini biasanya kan enak nantinya untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Itu dari gambar 41 dan gambar 42 di bawah, jika kita bergerak turun dari atas ke bawah maka akan didapat penurunan harga per bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu aksesnya semakin lama, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Nah ini jadi kalau dulu kan memori itu ada yang tipe magnet tape, ini lama penyimpanannya, aksesnya lama. Terus ada yang disk lebih cepat, memori lebih cepat lagi. Kalau register itu sangat cepat karena di sana di register kan langsung yang komunikasi antara memori dengan si CPU-nya itu sendiri. Ini tadi hierarki modern, register, main memori, magnetic disk, magnetic tape. Kalau yang hierarki memori yang sekarang ini tadi kan tradisional, ini sekarang terus magnetic tape, optical disk, terus ada magnetic disk. Sekarang kan ada yang tipe magnet memori itu, ada yang optik, ada yang magnetic disk kayak hard disk eksternal, itu ada yang discharge. Nah ini discharge ada yang ada memori discharge namanya, yaitu tersimpan di memori, ada charge-nya, terus ada main memori, terus ada charge lagi, baru nanti ke register. Itu register paling atas karena dia langsung berkomunikasi antara si memori yang di dalam CPU memori dengan si CPU-nya. Itu ada register kan. Nah, makanya ini tipe-tipe memori semikonduktor itu ada yang RAM, ada ROM kan. Jadi istilah RAM ini ROM itu jangan sampai tertukar, itu berdasarkan semikonduktor. RAM, random access memory. Jadi ini sifatnya ada yang statis, ada yang dinamis. Dia tersimpan langsung di motherboardnya. Nah ini itu RAM. Kalau ROM, read only memory. Nah ini biasanya dia diprogram secara factory-nya oleh pabrikannya seperti apa. Terus ada yang PROM, programmable ROM, diprogram oleh user, diprogram oleh si perusahaan mengeluarkannya. Terus ada yang sifatnya erasable PROM, UPLI atau chip level. Terus ada yang electrically erasable PROM, ini berdasarkan bit level. Terus ada yang flash ROM, electric block level. Itu kalau ROM ini biasanya kan untuk membedakannya kan gini. Kalau RAM kan bisa laptop Anda berapa RAM-nya? 8GB, 4GB, 16GB. Berarti itu yang di komputernya kan. Kalau ROM biasanya read only memory, hanya membaca. Nah, ini untuk prosesnya hanya dibaca. Kalau yang RAM tadi kan bisa disimpan, ditulis dan sebagainya. Kalau yang ROM nggak bisa itu. Nah, ini random access memory ini merupakan memori baca tulis di mana isi RAM dapat diupdate setiap saat dan bersifat volatile serta digunakan data instruksi selama pemrosesan berlangsung. Nah ini dynamic RAM, tadi kan ada yang dinamis, ada yang statik. Dynamic RAM ini terbuat dari bahan kapasitif
Dia memerlukan daya operasional yang relatif kecil, kerapatan per keping IC yang besar, memerlukan rangkaian refresh, harga lebih murah, efisiensi untuk sistem besar, kecepatan prosesor yang relatif lambat dibanding RAM statis. Nah, ini seperti itu. Nah, ini jadi di dynamic RAM ini kan dia kecepatan prosesnya relatif lambat dibandingkan RAM statis, karena kan yang dinamis ini tadi dia efisien untuk sistem yang besar, makanya kan ketika proses nyimpen mungkin karena proses pemblokan pembacaannya yang banyak besar, dia memerlukan waktu yang lebih besar seperti itu. Nah, ini struktur elektronika RAM dinamis ya, jadi kalau yang orang elektro pasti paham. Nah, ini address line, ada transistor, ada storage kapasitor, ada ground, ada line. Jadi Anda akan paham bahwa ini diagram yang menggambarkan alur bahwa si struktur di RAM dinamis seperti ini gitu. Kalau orang elektro paham. Terus yang statis nih, statis RAM ini terbuat dari sistem yang transistor bipolar tuh. Ini memerlukan daya operasional yang relatif besar, tidak memerlukan rangkaian refresh karena sifat dari transistor, kerapatan per keping IC yang sedikit atau kecil, harga lebih mahal, kecepatan proses yang tinggi, terus efisiensi untuk sistem kecil dan sistem memerlukan kecepatan yang pemrosesan tinggi. Nah, ini struktur elektronika RAM statis. Jadi ada kapasitor, ada transistor yang sifatnya bipolar, voltasenya seperti apa nanti dia berhubungan saling sistemnya terhubung, di mana nanti di statis RAM ini cara kerjanya memang kecepatannya pemrosesan tinggi itu. Harganya lebih mahal ya. Ini kan mungkin RAM-RAM yang memang dipakai di teknologi sekarang seperti itu nih. Nah, ini ada ergonisasi sebuah memori DDR di DDR ini 16 MB chip dapat disusun dari 1 M kali 16 bit word. Satu bit chip memiliki 16 slot dengan bit ke-1 dari setiap watt berada pada chip 1. 16 M bit chip dapat disusun dari array 2048 kali 2048 kali 4 bit. Ini mengurangi jumlah address pin, menultiplek raw address dengan kolom address 11 pin untuk address 211 sama dengan 2048. Nah, ini. Jadi yang 2048 bit berarti 2 GB itu dia punya 11 pin alamat address. Nah, terus menambah 1 pin kapasitas menjadi 4x. Organisasi modul sebuah memori berkapasitas 16 bit terlihat pada gambar 4.4. Gambar 4.4 organisasi modul sebuah memori berkapasitas 16 bit. Ini seperti ini gambarannya. Refresh counter, raw address buffer, kolom address buffer, ada MUX, ada raw decoder, ada memory array. Jadi ini cara kerja sebuah organisasi modul dalam memori berkapasitas 16 MB. Kalau bayang kalau yang 1 tera, maaf, bukan 1 tera, 2 GB, 4 GB atau 8 GB, 16 GB, berarti wah ini yang diprosesnya pun atau memori array yang digunakan itu berukuran besar seperti itu ya. Terus ROM only memory ini. ROM adalah memori yang berisi program bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang sistem yang digunakan memungkinkan. Aplikasi testing dari ROM meliputi microprogramming, library subroutine bagi fungsi-fungsi yang sering diperlukan, program-program sistem atau tabel-tabel fungsi ini. Sebelum operasi dari sistem komputer diaktifkan, maka isi dari ROM akan di-load terlebih dahulu dalam RAM atau post power on cell test. Permasalahan yang ada pada sistem ROM, langkah penyisipan data memerlukan biaya yang tetap tinggi. Tidak boleh terjadi kesalahan kecil apapun. Apabila ternyata dijumpai kesalahan pada 1 bit, maka ROM tersebut tidak dapat digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah ROM yang dapat diprogram dan dihapus seperti halnya RAM. 3 macam read-mostly memory: EEPROM, erasable, programmable, read-only memory. Terus EEPROM, Electronica erasable, programmable, read-only memory, dan plus ROM, plus memory. Gitu. Jadi si
ROM ini ada 3 macam read only-nya nih. Ada yang EEPROM, ada yang EEPROM, ada yang flash ROM atau flash memory. Nah, ini organisasi memori. Elemen dasar dari sebuah memori di semikonduktor adalah sel memori. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau tidak yang dapat digunakan untuk mempersesikan bilangan biner 0 dan 1. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis, untuk menyetel keadaan. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca, untuk merasakan keadaan. Nah, ini. Error correction pada RAM. Error pada memori semikonduktor dapat dikategorikan sebagai kegagalan yang berat dan kegagalan yang ringan. Kegagalan yang berat merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memori yang mengalami tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. Makanya ini kan kalau yang memorinya error biasanya suka bunyi kan si komputer itu. Kalau yang pakai PC berarti itu si memori itu tidak bisa menyimpan atau tidak bisa menampung data, tidak bisa membuat siklus penyimpanan lagi, sehingga ya nggak bisa terbaca sama sekali, error, ya udah bunyi. Nah, itu kegagalan kan. Nah, kegagalan yang ringan adalah kejadian yang random dan tidak merusak yang mengubah isi sebuah sel memori atau lebih tanpa merusak memori. Kegagalan ringan ini salah satunya dapat disebabkan oleh masalah satu daya yang tidak stabil. Nah, kalau kegagalan ringan biasanya disebabkan oleh aliran listrik ini. Tapi itu masih bisa dipakai. Kalau yang berat itu kan bunyi biasanya kalau divisi error, tidak bisa nyimpan, harus diganti memorinya. Suatu error correction dapat dibuat untuk menjaga validasi dari data dapat dibaca maupun ditulis adalah absah. Sistem error correction pada RAM biasanya menggunakan Hamming code dengan tujuan jika terjadi kesalahan pada suatu bitnya maka dapat dikoreksi oleh sistem. Jika M bit disimpan pada RAM maka koreksi dengan Hamming code diperlukan K bit tambahan sehingga ukuran aktual dari void memory disimpan dalam M plus K bit. Dengan sistem tersebut di atas maka dapat didapatkan kondisi jika tidak ada kesalahan maka data bit yang diminta akan dikirimkan. Nah, ini jika tidak error bitnya akan dikirimkan dari memori ke CPU atau sebaliknya. Jika ada kesalahan dan dimungkinkan untuk dikoreksi dilakukan perbaikan oleh memori tersebut, si memori membaca dan adanya perbaikan. Jika ada kesalahan dan tidak ada dimungkinkan untuk diperbaiki makanya mungkin error signal gitu. Untuk sistem proteksi memori saat ini digunakan gabungan Variety dan Hamming code. Nah, ini contoh struktur error correction pada RAM. Nah, ini error signal, ada data out M, meganya bitnya mau dikeluarin berapa kan. Ini ada FK memori FK compare correction, nanti dikirimkan outnya seperti apa, signal apa munculnya error seperti apa itu. Nah, ini. Jadi memang si memori ini ya salah satu komponen penting selain CPU. Itu memori, karena memori ini dari CPU mengontrol ini, nanti memori yang mengalamatkan kan perintahnya apa, dia disimpan, baru nanti dikeluarkan dari si CPU ini mau diapakan nih perintah-perintahnya. Memori nih yang ininya. Kalau CPU mati ya udah jelas gak bisa jalan sama sekali. Kalau memori mati kan biasanya masuk cuman nanti ada tanda signal apakah ini error atau apa seperti itu. Ya, itu internal memory. Jadi hati-hati di internal itu ada yang RAM, ada yang namanya ROM. ROM seperti apa, RAM seperti apa bisa dibahas, bisa dibaca di ini atau di video ini ditayang. Ketika ditayangan Anda melihat penjelasan seperti apa, seperti itu. Jangan kebalik ya, antara ROM atau RAM. Jadi itu ada berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ada yang cara kerjanya seperti apa gitu. Ya, saya pikir cukup sekian penjelasan video dari saya. Nanti ada video lainnya dari bahasan mungkin dari pakar-pakar yang memang menjelaskan bahwa cara kerja internal memori seperti apa supaya tergambar bentuk. Anda kan udah tahu pasti memori kan kalau yang VC panjang-panjang itu ada DDR 1, 2, 3, 4 itu. Yang laptop itu lebih pendek, SODIMM namanya. Kalau yang VC long DIMM, SODIMM ini sama DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 itu ada jenisnya itu memori yang internal kan, penyimpanan internal untuk sifatnya yang bisa disimpan digunakan gitu ya. Di akhir pertemuan seperti biasa ada evaluasi nanti, semoga Anda bisa mengerjakannya. Untuk jenis evaluasi saya pikir saya belum menentukan apakah mau berbentuk pilihan ganda lagi atau dalam bentuk yang lain seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.